Selamat datang di Math Media Education. Belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Siapkan diri kalian untuk menjadi generasi cerdas Indonesia. Dan kita sambut guru matematika kita, Bapak Eko Dimas Kartika Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anakku yang saya cintai, sebelumnya perlu saya sampaikan informasi tujuan pembelajaran di video pembelajaran kali ini. Apa tujuan pembelajarannya? Yuk kita lihat bersama-sama. Dan satu hal lagi anak-anakku yang saya cintai, di video pembelajaran kali ini kita tidak akan sendirian loh. Kita akan ditemani oleh sahabat belajar kita. Siapakah dia? Yuk kita kenalan dulu dengan Mr. Math. Mr. Math, perkenalkan dirimu. Hai, bagaimana kabar kalian guys? Semoga tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Mr. Math, si lumba-lumba cerdas. Di pembelajaran kali ini, saya akan mendampingi Bapak Eko Dimas Kartika Aji dan kalian semua tentunya untuk mempelajari barisan dan deret geometri. Simak video pembelajaran kali ini dengan baik dan tetap semangat belajar ya guys. Demikian perkenalan dari saya kembalikan lagi ke Bapak Eko Dimas Kartika Aji. Silahkan Pak Dimas. Terima kasih Mr. Math. Wow, pembelajaran kali ini kita akan didampingi oleh si lumba-lumba cerdas bernama Mr. Math. Menarik bukan? Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Yeay. Sekarang kita masuk ke materi barisan dan deret geometri. Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah menemukan permasalahan seperti ini? Itu tadi permasalahan kontekstual berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Kira-kira gimana ya cara penyelesaiannya? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita bahas lebih detail tentang barisan dan deret geometri, kita bahas dulu pengertian barisan dan deret ya. Jadi, pengertian barisan adalah urutan bilangan dari kiri ke kanan yang tersusun dengan pola tertentu. Kemudian, bilangan yang ada pada barisan disebut dengan suku. Sedangkan deret adalah urutan bilangan dari penjumlahan suku-suku suatu barisan. Jadi, kira-kira apa sih perbedaan antara barisan dengan deret? Iya, betul sekali. Perbedaannya adalah jika barisan hanya urutan bilangan yang membentuk pola, sedangkan deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Nah, sekarang kita bahas tentang pola pada barisan bilangan. Jadi, di materi tentang barisan dan deret, pola bilangan yang dipelajari ada dua jenis, yaitu aritmatika dan geometri. Barisan aritmatika adalah barisan yang membentuk pola penjumlahan, sedangkan barisan geometri adalah barisan yang membentuk pola perkalian. Bisa dipahami kan anak-anakku yang hebat? Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas barisan dan deret geometri, yang mana barisannya membentuk pola perkalian. Sebagai contoh, perhatikan barisan bilangan berikut. Jika diketahui, barisan bilangannya adalah 1, 3, 9, 27, dan seterusnya, maka barisan bilangan tersebut merupakan barisan geometri. Kenapa bisa begitu? Karena barisan bilangannya membentuk pola perkalian, di mana suku kedua diperoleh dari
hasil kali suku pertama dengan bilangan 3. Dan suku ketiga diperoleh dari hasil kali suku kedua dengan bilangan 3 juga. Dan begitu seterusnya. Nah, bilangan 3 sebagai pengali ini disebut dengan rasio, yang selanjutnya dituliskan dengan huruf R. Dan perlu kalian pahami bahwa rasio dalam barisan dan deret geometri akan selalu bernilai sama. Selanjutnya, jika 1 saya misalkan sebagai U1, kemudian 3 sebagai U2, 9 sebagai U3, dan 27 sebagai U4, dan seterusnya hingga U ke N, maka bagaimana kita dapat menentukan suku ke N? Yuk kita simak contohnya. Mr. Matt, bantu saya berikan contohnya ya. Oke Pak Dimas, berikut contohnya ya guys. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak penjelasan dari Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Terima kasih Mr. Matt. Anak-anakku yang hebat, untuk menentukan suku ke-6 dari barisan geometri tersebut, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, dengan A sebagai suku pertama atau U1, R sebagai rasio, dan N adalah suku ke N yang ditanyakan pada soal tersebut. Maka dari barisan geometri tersebut, kita dapat memperoleh nilai suku pertamanya adalah 1, rasionya adalah 3, dan kita diminta mencari suku ke-6 atau U6. Sekarang kita masukkan ke rumusnya ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, sehingga U6 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 6-1. Kemudian kita lanjutkan, U6 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5. Hasil dari 3 pangkat 5 adalah 243, sehingga U6 sama dengan 1 dikali 243. Hasilnya 243. Maka suku ke-6-nya adalah 243. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Sedangkan untuk menentukan jumlah N suku pertamanya atau Sn, kita bisa menggunakan rumus yang pertama adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N, kemudian R pangkat N-nya dikurangi 1, dibagi R dikurangi 1. Rumus ini digunakan apabila rasionya lebih dari 1. Kemudian rumus yang kedua adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R, di mana rumus ini digunakan apabila rasionya kurang dari 1. Dengan A sebagai suku pertama atau U1, R sebagai rasio, dan N adalah suku ke N yang ditanyakan. Contohnya seperti apa? Mr. Matt, tunjukkan lagi contohnya dong. Baiklah Pak Dimas, berikut contohnya ya guys. Ayo, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak penjelasan dari Pak Dimas. Oke, terima kasih Mr. Matt. Anak-anakku yang hebat, untuk menentukan jumlah 5 suku pertamanya, kita bisa menggunakan salah satu dari rumus tersebut. Tapi, kita harus melihat dulu rasionya ya, karena masing-masing rumus punya syarat yang berbeda. Sedangkan, pada contoh tersebut, dapat kita peroleh rasionya adalah 3. Maka, kita menggunakan rumus yang pertama, di mana suku pertamanya adalah 1, dan kita diminta mencari jumlah dari 5 suku pertamanya, atau kita mencari S5 dengan N-nya 5. Maka S5 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. S5 sama dengan 1 dikali 243, di mana 243 adalah hasil dari 3 pangkat 5. 243 dikurangi 1 dibagi dengan 2. S5 menjadi 1 dikali 242 dibagi dengan 2.
Maka S5-nya 242 dibagi 2. Kemudian kita peroleh S5-nya adalah 121. Sampai di sini bisa dipahami kan? Kemudian, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kontekstual di awal tadi? Untuk mengingat kembali, yuk kita lihat permasalahan kontekstualnya. Mr. Math, tunjukkan kembali dong masalah kontekstual tadi. Oke, siap Pak Dimas. Yuk kita kembali simak penjelasan dari Pak Dimas. Ayo, sekarang kita analisis dan identifikasi informasi apa saja yang kita dapatkan. Dari soal tadi, kita mendapatkan informasi bahwa virus COVID-19 akan bertambah 2 kali lipat. Artinya, pola yang membentuk penambahan populasi virus adalah kelipatan atau perkalian, yang artinya permasalahan kontekstual ini dapat diselesaikan dengan konsep barisan geometri. Kira-kira informasi apa lagi ya yang kita dapatkan anak-anakku? Ya, rasio, yaitu 2. Diperoleh dari kalimat virus COVID-19 akan bertambah 2 kali lipat. Selanjutnya adalah suku pertama, yaitu 1000. Diperoleh dari kalimat jumlah virus tersebut mula-mula 1000. Selanjutnya, kita butuh apa lagi ya? Iya, kita butuh N atau suku keberapa yang kita cari. Suku ke N dapat ditentukan dari informasi waktu di dalam permasalahan kontekstual tersebut, di mana virus bertambah setiap 10 detik. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah virus setelah 1 menit. Maka N sama dengan 1 menit yang dirubah kesatuan detik menjadi 60 dibagi dengan 10, sehingga nilai N adalah 6. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, ayo kita cari berapakah jumlah virus COVID-19 tersebut setelah 1 menit dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, sehingga U6 sama dengan 1000 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 1. U6 menjadi 1000 dikali 2 pangkat 5. U6 sama dengan 1000 dikali 32, di mana 32 adalah hasil dari 2 pangkat 5. Sehingga U6 sama dengan 32.000. Jadi jumlah virus COVID setelah 1 menit adalah 32.000. Bisa dipahami anak-anakku? Itu tadi pembahasan tentang permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, di akhir pembelajaran kali ini, saya minta kalian untuk merefleksikan apa yang telah kalian pelajari di video pembelajaran kali ini. Bagaimana caranya? Ini dia. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian dapat memahami sekaligus mendapatkan informasi yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan kalian harus tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas undur diri. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran di Math Media Education. Belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan.